The one who loves the muhsinin. He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all. 7.2 Power FM for your inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawas friends, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Seneng banget rasanya Rida bisa kembali nemani doang dinner Fawas friends semua di acara InStory Inspiration Story. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti, Rida bakal nemenin Fawas friends yang sekarang masih di jalan, yang baru aja pulang kerja, ataupun yang lagi menikmati senja di teras rumah sambil ngeteh bareng orang-orang tercinta. Iya, asik banget ya. Nah, di InStory kali ini, Fawas Friends juga bakal ditemenin sama musik-musik religi yang keren dan cerita-cerita inspiratif penuh makna yang akan dibawakan oleh Our Friends Oval dan Our Friends Vilma. Dan bukan cuma itu aja nih, Fawas Friends. Karena di setiap cerita bakal ada kuis yang hadiahnya wah banget deh pokoknya. Caranya gampang. Fawas Friends tinggal menyimak cerita inspiratifnya sampai akhir, kemudian simak pertanyaannya di akhir cerita dan kirim jawabannya ke 0822 9825 9932. Pemenangnya akan diumumkan di akhir acara Fawas Friends. So, stay tune terus ya. Siapa tahu kamu salah satu pemenangnya ya kan? Sebelum masuk ke ceritanya, Rida punya satu lagu nih buat kamu dari Haris J. Salam Alaika. You could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, yeah.
Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day. Pawas FM menginspirasi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Naufal dan kali ini saya akan membawakan salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Abu Dujana Simak bin Khurash, salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Quraisy ini hidup dalam serba kekurangan. Salah satu kisah kehidupan seorang sahabat yang membekas di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga sempat membuat beliau menangis ketika mendengar kisah memilukan yang dialami keluarga Abu Dujana. Di subuh itu, sholat berjamaah telah selesai dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sebelum hendak berdoa, Rasulullah memperhatikan salah seorang sahabat yang kerap pergi lebih cepat sebelum doa selesai. Beliau lantunkan. Pria itu selalu terlihat pulang dengan tergesa-gesa setiap selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pada ba'da subuh yang lain, Rasulullah menegur pria tersebut yang tidak lain adalah Abu Dujana, karena kebiasaannya yang selalu pulang lebih cepat setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan beliau sampai seperti mengabaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Mengapa kamu buru-buru pulang seperti itu? Ada apakah gerangan? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami mempunyai suatu alasan, jawab Abu Dujana. Apa yang menjadi alasanmu? Coba kamu sampaikan. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini wahai Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang lelaki, dan di atas pekarangan rumah tetangga kami ini terdapat sebatang pohon kurma yang menjulang dahannya yang menjuntai ke arah pekarangan rumah kami. Setiap kali ada angin berhembus di malam hari, kurma-kurma milik tetanggaku itu banyak berjatuhan mendarat tepat di rumah kami. Jelas Abu Dujana kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami adalah keluarga tak punya dan serba kekurangan. Anakku sering kelaparan karena kurang makan. Ketika anak-anak kami terbangun dari tidurnya, mereka akan memakan apa saja yang mereka dapatkan. Maka dari itu, kami selalu bergegas pulang setelah selesai sholat berjamaah, sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tangga kami yang berceceran di rumah kami. Kemudian kami berikan kepada miliknya. Lanjutnya, kemudian Abu Dujana lanjut bercerita bahwa suatu hari ketika beliau terlambat pulang ke rumah, beliau mendapati anak-anaknya sudah terbangun. Kemudian menemukan kurma-kurma tetangga yang sudah jatuh berserakan di halaman rumahnya, dengan lahapnya dimakan oleh anak-anaknya. Mata kepala saya sendiri menyaksikannya. Tampak anakku tengah mengunyah kurma basah di mulutnya, yang habis dipungut dari hasil kurma yang jatuh ke rumah kami semalam. Setelah melihat itu, dengan segera kami memasukkan jemari tangan kami ke mulut anak-anak kami. Lantas kami keluarkan apapun yang ada di dalamnya. Jelasnya lagi, perhatikan, Abu Dujana tidak pernah membiarkan anak-anaknya memakan hak orang lain, termasuk kurma yang jatuh dari pohon tetangga itu. Beliau tak ingin memakan makanan yang haram yang menyebabkan keluarganya mendapatkan siksaan, pedih,
di neraka kelak. Kami katakan, anak, janganlah kau permalukan ayahmu dengan kata. Lantas, anakku berderai air mata. Mereka menangis dengan perutnya yang masih keroncongan. Wahai baginda Nabi, kembali kukatakan kepada anak-anakku itu bahwa hingga nyawamu lepas pun, aku tak akan rela meninggalkan harta haramku dalam perut. Seluruh isi perut yang haram itu akan ku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah sontak berkaca-kaca setelah mendengar pengakuan Abu Durjana. Butiran bening air matanya berderai deras. Setelah itu Rasulullah mulai mencari tahu mengenai pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Durjana itu. Dan Abu Durjana menjelaskan bahwa pohon kurma itu milik seorang lelaki munafik. Tanpa basa-basi, Rasulullah SAW mengundang pemilik pohon kurma itu. Kemudian menawarkan pohon kurmanya dengan harga yang sangat tinggi. Bolehkah jika aku memintamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, dan tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Ujar Rasulullah SAW. Dan pria munafik itu menjawab dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Namun tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan akan langsung melunasi pembayaran uang kurban tersebut. Ya sudah, aku beli dengan harga 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Anda. Yang tentunya pohon-pohon itu berbeda dengan yang ada di kota ini dan lebih bagus jenisnya, kata Abu Bakar. Pria munafik itu terlihat begitu kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Durjana. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung penggantinya untukmu." Mendengar sabda tersebut, Abu Bakar tersenyum bahagia. Begitupun dengan Abu Durjana. Sedangkan lelaki munafik itu berlalu. Dia pergi mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisahnya yang barusan terjadi. Aku telah meraup untung yang banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal pohon kurma yang sebelumnya aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumah. Aku akan tetap memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun, ucapnya. Malamnya, lelaki munafik itu tertidur begitu nyenyak. Kemudian besoknya ketika dia terbangun, didapatinya pohon kurma yang sebelumnya berdiri kokoh di perkarangan rumahnya telah berpindah posisi ke atas tanah milik Abu Durjana. Seolah-olah tak pernah tumbuh pohon kurma di perkarangan rumah lelaki itu. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah, dan dia pun merasa teramat heran. Sekian kisah dari Abu Durjana, Simak bin Harsh. Semoga dapat menginspirasi hari ini.
FM menginspirasi kalian. Buat kamu yang bingung di mana ya tempat yang cocok untuk membuat foto kenang-kenangan, foto album, foto angkatan, atau belajar mendalami teknik fotografi, kini telah hadir Perfect Star Photo. Di mana? Di sana kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Dari mulai foto album, foto angkatan, foto kenang-kenangan, dan sebagainya. Kamu juga bisa belajar mengenai fotografi di sini. Karena Perfect Style Photo membuka jasa kursus fotografi bagi kamu yang mau menjadi fotografer. Kamu berminat? Langsung saja hubungi di 0895 3771 3006. PSP membuat kenangan menjadi lebih indah. Ambu, badai angkat ke mana manikas gaya? Nya badai ke kota atuh jang, da ambu mah badai shopping. Si ambu meni gaya kitu bahasana. Nya atuh jang, kan ambu mah gaul. Nah atuh teu ngangge masker badai ke kota teh. Ah riweuh jang, eungap ngeuli masker teh. Isin atuh ambu, kan pamarentah ayeuna mah parantos ngadamel kabijakan new normal. Nya eta ku ngalakonan 5M supados virus COVID-19 teh biasa diminimalisir penyebaranna. Oh, kitunya jang. Naon upami 5M teh? 5M teh nya eta, 1 memakai masker, 2 mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, 3 menjaga jarak, 4 menjauhi kerumunan, serta 5 membatasi mobilitas dan interaksi ambu. Oh, muhun atuh jang. Meh tambah gaul, ambu bade ngalakonan 5M eta ah. Mohon atuh ambu biar keren. Kamu lagi bingung cari kado buat pernikahan, ulang tahun, atau wisuda orang-orang tercintamu? Dan gak mau ribet buat bungkus karena gak ada waktu? Tenang aja, friend. Sekarang udah ada High Crafty yang bakal jadi solusi buat semua keresahan kamu. Mulai dari 10.000 aja, kamu bisa mendapatkan berbagai macam kado menarik dan unik tentunya. Bertempat di Jalan Oma Anggawi Sastra, Ibun, Kabupaten Bandung. Dan bisa dipesan secara online di Shopee hi.craft atau hubungi nomor 0853 1495 5930. High Crafted, solution for gift, all gift made with love. Pawas FM menginspirasi kalian. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Pawas fans? Kalian terinspirasi nggak sih sama kisah Abu Dujana? Semoga terinspirasi ya, karena menurut Rida kisah ini mengandung banyak banget hikmah dan pelajaran yang bisa diambil, terutama tentang ketakwaan dan kejujuran. Karena sesulit apapun kondisi hidup keluarga Abu Dujana, beliau tidak pernah sedikit pun membiarkan keluarganya memakan makanan haram. Dengan ketakwaan dan ketaatannya itu, Abu Dujana selalu menjaga dirinya dan keluarganya dari siksaan pedih di akhirat kelak. Seperti itu. Kemudian dengan jujurnya, beliau tidak pernah sedikit pun memakan sesuatu yang bukan haknya, meskipun sesuatu itu sangat mudah didapatkan. Seperti kurma tetangganya yang setiap malam selalu jatuh ke pekarangan rumahnya, beliau mengumpulkan kurma itu selepas sholat subuh, kemudian memberikan semuanya tanpa terkecuali kepada pemiliknya yang berhak meskipun kondisinya sedang serba kekurangan. Masya Allah ya Pawas friends. Dan berkat ketakwaan serta kejujurannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik kepadanya. Oke, Pawas friend, seperti janji Rida sebelumnya, kalau sekarang bakalan ada quiz nih buat kalian semua. Jeng jeng. Pertanyaannya, siapakah yang membeli pohon kurma tetangga Abu Dujana secara tunai untuk kemudian diserahkan kepada Abu Dujana? Nah, segera tulis jawabannya ya, Pawas fans. Terus kirim ke 0822 9825 9932. Semoga beruntung. Dan sebelum lanjut ke kisah berikutnya, Rida punya beberapa lagu nih buat kalian dari Maher Zain sepanjang hidup.
bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Pawas FM menginspirasi kalian.
here on this special day. Our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Mawas FM menginspirasi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hilma, dan kali ini saya akan membawakan salah satu kisah dari sahabat Rasulullah SAW. Manusia pada umumnya berlomba-lomba mengumpulkan harta untuk menjadi kaya. Berbagai kepentingan dunia dipikirkan. Tanpa disadari, mereka lupa apakah sudah mengumpulkan bekal untuk akhirat kelak. Dari Abdurrahman bin Auf, mungkin kita bisa belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Beliau juga termasuk ke dalam 8 orang yang pertama masuk Islam dan juga dijamin masuk surga. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Ahmad. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah.
Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar Asy-Siddiq memeluk Islam. Ia lahir pada tahun ke-10 dari tahun gajah atau tepatnya pada 581 Masehi. Abdurrahman lahir dari ayah yang bernama Auf bin Abdul Manaf dengan ibu yang bernama Ashifa binti Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan salah seorang sahabat Nabi yang ikut hijrah ke Madinah. Beliau merupakan salah satu contoh seorang pengusaha muslim yang kesuksesannya tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi. Dan disinilah kisah Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pedagang dimulai. Sesampainya di rumah Sa'ad, beliau pun segera menunjukkan hartanya kepada Abdurrahman. Lalu berkata, "Ini adalah hartaku yang aku bagi menjadi 2. Maka pilihlah separuh yang dapat kamu ambil untuk dirimu." Tidak sampai di situ saja, Sa'ad pun mengeluarkan rumahnya yang memiliki 2 lantai untuk dibagi berdua dengan Abdurrahman. Mendengar itu semua, Abdurrahman membalas dengan senyuman, lalu berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu, keluargamu, dan rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar." Setelah Sa'ad menunjukkan jalan menuju pasar, Abdurrahman bin Auf pun keluar dengan kayu bakar di pundaknya. Kayu bakar tersebut hendak beliau jual di pasar. Sejak hari itu pula, Abdurrahman bin Auf pun memulai usaha kerasnya dalam berbisnis, melaba dan merugi di sana. Kreativitas Abdurrahman dalam berniaga pun lahir. Beliau meminta tolong pada saudara barunya Sa'ad untuk membeli tanah yang kurang berharga di samping tanah pasar tersebut. Setelah itu, beliau pun segera membagi tanah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama besarnya. Abdurrahman kemudian mempersilahkan siapapun untuk berdagang di atas tanah tersebut tanpa dikenakan biaya sewa. Jika hasil dari berdagang tersebut mendapat untung, Abdurrahman bin Auf hanya mengimbau mereka untuk membagi hasil seikhlasnya. Dan tentu saja, ide cemerlang ini diterima dengan baik oleh para pedagang di sana. Semua orang pun berbondong-bondong pindah ke pasar baru tanpa biaya operasional yang dibangun oleh Abdurrahman tersebut. Para pedagang di sana pun meraih kesuksesan dan membawa keuntungan yang besar, sehingga hal itu membawa keuntungan yang berkali lipat bagi Abdurrahman. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah," katanya. "Apa mahar yang engkau berikan pada istrimu?" tanya Rasulullah. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah walimah, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak itulah, kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Siti Aisyah radhiyallahu an menceritakan Abdurrahman bin Auf seringkali membawa pulang 700 kontainer dagangan, seperti barisan pawai yang tak ada putusnya. Abdurrahman bin Auf merupakan sosok yang terlanjur kaya, sehingga sering disindir oleh Rasulullah bahwa Abdurrahman akan masuk surga dengan berjalan melangkah. Para sahabat penasaran ketika mendengar perkataan Rasulullah ini. Kenapa dia masuk dengan merangkak, tidak seperti sahabat lainnya yang berjalan seperti kilat pada masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, sebab dia terlalu kaya. Abdurrahman bin Auf sering menangis teringat sabda Rasulullah ini. Oleh sebab itu, beliau sering berdoa, "Jadikanlah aku miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah, yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia." Mus'ab bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup tapi kakinya terbuka. Ya Allah, rintihnya. Abdurrahman bin Auf sudah telanjur ditakdirkan menjadi orang kaya selama hidupnya. Beliau sering berkonsultasi kepada Rasulullah bagaimana supaya dirinya dapat masuk surga, minimal berjalan kaki.
tidak merangkak. Rasulullah menjawab, perbanyak bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga. Dalam catatan sejarah, pada akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf berwasiat membagi hartanya menjadi 3 bagian. Sepertiga dibagikan untuk modal usaha sahabatnya, sepertiga untuk melunasi hutang-hutangnya, dan sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Semua dilakukan untuk meringankan langkahnya memasuki pintu surga. Dalam sebuah riwayat, ia pernah menyumbangkan 40 dinar, 500 ekor kuda untuk perang di jalan Allah, 1.500 tunggangan rahilah atau unta pembawa beban berat, menyumbangkan 500 ekor unta untuk berperang dan memerdekakan 30 orang budak di hari yang sama, dan masih banyak lagi. Sekian kisah dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Semoga menginspirasi harimu. Fawaz FM menginspirasi harimu. Buat kamu yang bingung di mana ya tempat yang cocok untuk membuat foto kenang-kenangan, foto album, foto angkatan, atau belajar mendalami teknik fotografi, kini telah hadir Perfect Star Photo. Di mana? Di sana kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Dari mulai foto album, foto angkatan, foto kenang-kenangan, dan sebagainya. Kamu juga bisa belajar mengenai fotografi di sini. Karena Perfect Star Photo membuka jasa kursus fotografi bagi kamu yang mau menjadi fotografer. Kamu berminat? Langsung saja hubungi di 0895 3771 3006. PSP membuat kenangan menjadi lebih indah. Ambu, badai angkat ke mana menikah gaya? Nya badai ke kota atuh Jang, da ambu mah badai shopping. Si ambu meni gaya kitu bahasana. Nya atuh Jang, kan ambu mah gaul. Nah atuh teu ngangge masker badai ke kota teh. Ah, riweuh Jang, eungap ngeuli masker teh. Isin atuh ambu, kan pamarentah ayeuna mah parantos ngadamel kabijakan new normal. Nya eta ku ngalakonan 5M supados virus COVID-19 teh biasa diminimalisir penyebaranna. Oh, kitunya Jang. Naon upami 5M teh? 5M teh nya eta, 1 memakai masker, 2 mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, 3 menjaga jarak, 4 menjauhi kerumunan, serta 5 membatasi mobilitas dan interaksi ambu. Oh, muhun atuh Jang. Meh tambah gaul, ambu bade ngalakonan 5M etaan. Mohon atuh ambu biar keren. Kamu lagi bingung cari kado buat pernikahan, ulang tahun, atau wisuda orang-orang tercintamu? Dan gak mau ribet buat bungkus karena gak ada waktu? Tenang aja, friend. Sekarang udah ada High Crafty yang bakal jadi solusi buat semua keresahan kamu. Mulai dari 10.000 aja, kamu bisa mendapatkan berbagai macam kado menarik dan unik tentunya. Bertempat di Jalan Oma Anggawi Sastra, Ibun, Kabupaten Bandung. Dan bisa dipesan secara online di Shopee Hai.Craft atau hubungi nomor 0853 1495 5930. High Crafted, solution for gift, all gift made with love. Fawaz FM menginspirasi harimu. Alhamdulillah, luar biasa banget ya Fawaz Friends. Semoga kegigihan, kecerdikan, serta kedermawanan Abdurrahman bin Auf bisa menginspirasi kita semua, terutama yang lagi merintis usaha dan lagi fokus di bidang entrepreneur nih Fawaz Friends. Dengan kegigihan, inovasi, dan sifat dermawan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf, membuatnya menjadi pengusaha sukses dan masyhur. Dan setelah beliau meraih kesuksesan pun, hal itu tidak menjadikan beliau sombong dan kikir, akan tetapi membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik dan dermawan. Nah, hal ini nih yang perlu banget kita tiru Fawaz Friends. Jangan sampai kesuksesan merubah kita menjadi sombong dan kikir, akan tetapi kita harus syukuri dengan berbagi kebahagiaan kepada sesama ya Fawaz Friends, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf.
Oke, sekarang waktunya kuis lagi nih. Jeng jeng jeng. Dan pertanyaannya adalah, apa usaha yang pertama kali dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf setelah beliau hijrah ke Madinah? A. Menjual kayu bakar. B. Meminta bantuan kepada Sa'ad bin Arabi untuk membeli sepetak tanah. Segera kirim jawaban yuk, Fawaz Fans, ke 082298259932. Jangan sampai ketinggalan ya, semoga beruntung. Dan sebelum pengumuman pemenang kuis kali ini, Rida masih punya lagu nih buat kalian. Masih dari Maher Zain, Tuntunku Kepadamu. Stay tune. Ku sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu, dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada lagi, dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, maafkan ku ragu kasihmu. Nanti suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon kau ridho pada aku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi selalu. Hari berganti, ku yakin waktuku kian singkat. Tuhanku, biar ku genggam dunia ini tanpa mencintainya, karena ku kan segera pergi, karena ku kan segera pergi. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, oh Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah,
Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Tuntunlah aku setiap langkahku. Pawas FM menginspirasi kalian. Yeay, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga ya, Fawas Friends. Dan di sini Rida udah dapat nama pemenangnya nih. Kira-kira siapa ya? Yang pertama, selamat kepada... Ayo, selamat kepada siapa? Selamat kepada Vicky. Selamat ya, kamu berhak mendapatkan hadiah musik box dan sebuah memory card lengkap dengan murotal 30 juz di dalamnya. Semoga bisa bermanfaat ya, Vicky. Dan untuk pemenang yang kedua, jatuh kepada jeng jeng jeng. Jatuh kepada saudari Dini. Selamat ya, kamu berhak mendapatkan sebuah Al-Quran digital pen yang tentunya nggak kalah canggih dong. Selamat ya, semoga bermanfaat. Oke, nggak kerasa ya, Fawas Friends. Udah hampir sejam Rida nemenin kalian semua. Dan sekarang udah waktunya kita berpisah nih. Tapi gak usah khawatir karena besok Instastory bakal nemenin kalian lagi dari hari Senin sampai hari Jumat masih di jam yang sama. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Maaf kalau ada salah-salah kata dan buat Fawas Fans yang belum beruntung, semoga next time kalian yang jadi pemenangnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Waktunya Rida pamit undur diri. Selamat sore, selamat menikmati senja dan stay tune terus di 107,3 Fawas FM. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over 7.2 Pawas FM for your inspiration. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to
things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I was so far from you, yet